Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang menjelang malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di petang menjelang malam ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan buat teman-teman semua ya, semoga kita semua diberi umur panjang serta pintu rezeki kita dibuka selebar-lebarnya di tahun 2024 ini teman-teman ya. Kita bisa mengubah kehidupan kita, mengubah finansial kita yang tadinya serba kekurangan menjadi serba berkecukupan. Amin ya. Dan tidak lupa jangan kawan tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di petang kali ini teman-teman ya, petang menjelang malam yang dimana kalau kita lihat bersama-sama ya, untuk beberapa teman-teman semua ya, ada yang curhat juga nih katanya nyangkut di network atau Omni ya teman-teman, Omni Network ya, karena memang Omni Network ini beberapa sempat hype ya karena listing di beberapa platform besar juga teman-teman ya, yang notabene ya kita sebenarnya kalau mau masuk itu nunggu dia retrenchment terlebih dahulu ya, karena terjadinya FOMO yang mengakibatkan sangkut terus merajalela. Nggak apa-apa ya, nikmati prosesnya teman-teman. Saya kira Omni juga akan memiliki momentum yang cukup bagus di bull market. Nah, kali ini teman-teman dari segi market cap dia berada di area 2,24 triliun dolar ya, untuk overall sekitar 2,4 juta kripto ya. Terus Bitcoin dominance di sini mengalami kenaikan kembali karena tadi pagi ya, tadi siang itu masih di area 53,9%, kali ini udah berada di area 54,0%. Nah, jadi di sini juga banyak dari teman-teman yang bertanya, apa sih fungsi Bitcoin dominance, Bang? Ya kan. Nah, jadi Bitcoin dominance ini adalah dominasi altcoin selain Bitcoin teman-teman ya. Jadi ya apa ya, ketika Bitcoin dominans ya, berarti mayoritas orang-orang itu teman-teman masih mendominasi terhadap Bitcoin ya, belum mendominasi ke altcoin. Yang berdampak apa? Berdampak seperti ini. Ketika kita mendominasi ke aset A, maka yang kita serang itu aset A terus gitu. Kita buy, kita beli, kita sell ya, dan sebagainya itu aset A. Sedangkan aset B, C, D, E dan seterusnya itu belum ada respect sama sekali, belum diminati. Nah, nanti ketika dominans tersebut udah mulai turun, maka akan larilah ke altcoin gitu teman-teman ya. Dan kalau kita lihat dari Fear and Greed Index-nya dia berada di area 55, sedangkan price daripada Bitcoin tertinggi hari ini berada di area 62.200 kalau nggak salah teman-teman, dan terendahnya berada di area 60 ribuan ya. Dan kalau kita mengacu pada price altcoin lainnya teman-teman ya, semuanya merah merona-rona teman-teman ya, termasuk ada Shiba Inu, Avalanche, Cardano, Dogecoin ya. Semuanya mengalami penurunan yang cukup signifikan karena banyak yang mengeluh juga holder Shiba ya, terus holder Cardano, SRP banyak yang mengeluh. Nah, sedangkan kalau kita mengacu price-nya dalam 7 hari terakhir teman-teman, kalian bisa melihat aset-aset lainnya ya. Seperti BNB 7 hari terakhir 9%, Solana 24% ya dalam 7 hari terakhir. Sedangkan kalau kita mengacu price-nya SRP 20% juga, Toncoin 18%, Dogecoin 27% untuk penurunan dalam 7 hari terakhir, dan Cardano 24%, Avalanche 27%, Shiba 21%. Jadi mayoritas altcoin kali ini teman-teman mengalami penurunan semua ya, bukan hanya aset A, B, C, D aja, tapi overall teman-teman ya, overall. Jadi kita ya kuatkan mental aja untuk kuat-kuat nge-hold gitu teman-teman, mantap ya. Nah, inilah yang dinamakan holder is winner teman-teman, di mana investor Shiba Inu memamerkan tangan berlian yang 75% dimiliki selama lebih dari setahun. Mantap ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat bersama-sama teman-teman, dalam tampilan ya ketahanan dan visi jangka panjang yang luar biasa, data menunjukkan bahwa 75% pemegang token Shiba Inu ya telah melakukan investasi mereka selama lebih dari 1 tahun. Berarti dia memegang ini lebih dari 1 tahun teman-teman ya. Saya kira banyak juga dari teman-teman pemain retail yang memegang lebih dari 1 tahun. Mungkin dari 2021 udah megang gitu ya kan, 2022 3 ya, kali ini masuk di tahun 2024. Oke. Nah, sedangkan di sini teman-teman ya, statistik ini menyoroti keyakinan investor yang tak tergoyahkan terhadap potensi pertumbuhan token, menandai perubahan signifikan dalam lanskap investasi mata uang kripto, di mana kesabaran dan pandangan jangka panjang menjadi semakin dihargai, seperti itu teman-teman ya. Jadi memang ya, kalau kita belajar dari masa lalu Shiba teman-teman ya,
yang dimana pada tahun 2021 itu kan Shiba mengubah nilai yang notabene mungkin 10 dolar itu jadi ratusan ribu dolar gitu teman-teman ya. Pokoknya mengubah kehidupan finansial orang yang beli di awal Shiba Inu. Cuman banyak yang merasa kecewa juga di tahun 2021 ya. Banyak yang kenapa dulu saya jual semua, kenapa saya nggak sisakan sedikit malah cut loss gitu ya. Mereka semua yang merasa kecewa karena mereka udah sempat ngebeli lalu ngejual karena ada penurunan. Teman-teman jangan sampai hal tersebut terulang kembali di masa-masa dekat ini teman-teman. Jangan sampai kalian yang udah beli, yang mungkin notabene udah melakukan DCI juga, yang mungkin masih dalam kondisi sangkut beli di kepala 3, beli di kepala 4 gitu teman-teman ya, yang tiba-tiba kita udah semakin dekat ke bull market malah cut loss. Nanti ketika bull market datang, penyesalan datang lagi ya. Sejarah 2021 terulang lagi. Kenapa nggak saya tahan? Kenapa saya jual semua? Nyesel saya. Jangan sampai hal tersebut terjadi kembali ya. Nah, menambahkan kepercayaan terhadap loyalty investor Shiba Inu, data dari Into the Block menunjukkan bahwa rata-rata periode penyimpanan koin meme tersebut mencapai 2 tahun teman-teman ya, mencapai 2 tahun nih. Nah, pemegang Shiba Inu menunjukkan kekuatan meskipun harganya tidak terlalu mahal. Malah sebagian orang teman-teman ya, mereka melakukan yang namanya dollar cost averaging gitu ya kan, melakukan namanya cicil mencicil. Nah, meskipun sebagian besar pemegang saham telah menunjukkan keyakinan mereka dengan mempertahankan investasi Shiba mereka, tidak semua ya saat ini berada dalam wilayah keuntungan. Menurut analis Into the Block, hanya sekitar 58,18% pemegang saham yang in the money berdasarkan harga pasar saat ini. Nah, jadi mereka semua itu nggak dalam kondisi untung teman-teman, masih ada yang dalam kondisi mengalami kerugian, tapi dengan keyakinan mereka bahwasanya kerugian mereka akan tertutupi nantinya ketika masuk bull run, mereka tetap mempertahankan aset kepemilikan Shiba mereka ya. Nah, seperti yang saya bilang teman-teman ya, seperti yang saya bilang akhir-akhir ini, saya sering bilang manfaatkanlah momentum penurunan ini ya, manfaatkan teman-teman ya. Kenapa? Karena teman-teman ya, pasca halving itu biasanya akan mengalami kenaikan secara step by step ya. Mungkin pas hari halving ya, pas hari halving itu ya notabene yang akan terkena imbas pertama kali adalah Bitcoin. Bitcoin akan kadam atau dia akan mengalami kenaikan. Nah, rumor yang beredar, rumor nih ya, akan ada miner ini ngejual dengan jumlah yang cukup besar ya pas halving teman-teman. Rumor ini baru rumor. Nah, ketika hal tersebut terjadi, maka halving kali ini juga akan mengalami siklus yang sama di halving tahun 2020 yang dimana mengalami penurunan teman-teman, penurunan ya. Setelah halving, nah mereka baru ya kan running start untuk secara konsisten mengalami kenaikan sampai puncak ATH-nya, dan 3 kali siklus halving teman-teman ya. Bitcoin sukses menjadikan harga tertinggi sepanjang masa, dan semoga saja halving kali ini Bitcoin juga sukses membuat harga tertinggi sepanjang masa, dan notabene hal tersebut akan disambut hangat oleh altcoin juga gitu loh ya. Jadi buat teman-teman semua yang merasa kali ini saya masih sangkut nih, saya masih ini, tetap semangat teman-teman ya, tetap semangat, jangan ngeluh, jangan sambat gitu teman-teman ya. Kalau kalian tahu NDXAK ya, yang lagunya meh sambat kali sinten yen sampun mekaten gitu ya. Nah, kalau kalian tahu lagu tersebut teman-teman ya kalian pahamilah apa arti tersebut teman-teman ya, seperti itu. Nggak ada gunanya sambat itu ya, yang penting kita menjadi pemegang yang kuat aja ya gitu. Kalau saya pribadi di Shiba nggak ragu kok ya, nggak ragu. Kenapa? Karena kita mengetahui lah ya progres kedepannya, timnya seperti apa ya, komunitasnya seperti apa. Token meme itu yang terpenting komunitas ya, komunitas aktif kuat, maka dia potensi untuk mengalami kenaikan ya, seperti itu. Kayak mungkin ini dulu ya sedikit informasi tentang Shiba. Tetap disclaimer dan salam cuan.